Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bertemu lagi dengan saya Trijoko Purnomo, CGP Angkatan 10 dari SDN Pelanglor 4, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita simak bersama-sama. Kita sebagai guru harus mengenal peserta didik kita secara lebih individual untuk dapat menerapkan strategi belajar yang cocok bagi proses perkembangan belajar mereka. Dengan demikian, maka diperlukannya pemahaman secara menyeluruh mengenai pembelajaran berdiferensiasi guna memaksimalkan potensi belajar peserta didik. Lalu, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mari kita simak penjelasannya. Pertanyaan pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan minat dan kemampuan individu siswa dalam sebuah kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap siswa dapat belajar secara efektif dan optimal sesuai dengan keunikan mereka. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru menyesuaikan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam. Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, di dalam kelas guru harus memahami kebutuhan belajar murid dan strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kebutuhan belajar murid meliputi 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, 3. Profil belajar murid. Adapun strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi meliputi 1. Konten, 2. Proses, 3. Produk. Dalam strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi konten, materi yang diajarkan harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman minat dan atau peraturan belajar siswa, misalnya memberikan materi dalam berbagai variasi bentuk. Dalam strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi proses, metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam dan bebas, seperti diskusi kelompok pembelajaran mandiri atau proyek kolaboratif dan lain-lain disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Berikutnya, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi produk. Strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, hasil belajar penerapan, dan pengembangan hal yang telah dipelajari. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Dengan memperhatikan perbedaan individu, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu setiap siswa belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sementara siswa yang membutuhkan bantuan tambahan dapat mendapatkan dukungan yang sesuai. Selain itu, dengan menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa, pembelajaran berdiferensiasi membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar mereka secara optimal. Pertanyaan ketiga, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah sesuai filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid dan memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya.
Hal ini selaras dengan pembelajaran diferensiasi, di mana pembelajaran berorientasi pada kebutuhan murid. Sedangkan kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah dalam memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai reflektif terhadap suatu proses pembelajaran yang sudah dilalui bersama murid. Guru harus inovatif, membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mengimplikasikan nilai dan peran guru penggerak guna menciptakan pembelajaran yang menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Sedangkan kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran yang berpihak pada murid melalui pendekatan inquiry apresiatif atau EI dengan tahapan bagja. Guru akan menemukan kekuatan yang dimiliki untuk mewujudkan visi tentang murid impiannya. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Berikutnya, kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Jika budaya positif telah tercipta, maka pembelajaran berdiferensiasi akan berjalan dengan baik. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus memiliki keyakinan kelas agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Nah, demikian tadi koneksi antar materi modul 2.1 tentang memenuhi kebutuhan belajar peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang sudah dipelajari dalam guru penggerak ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.